Hai, what's up guys? Selamat datang kembali di channel IPK 4. Gurun Sahara adalah nama sebuah padang pasir yang paling terbesar di dunia guys. Luasnya diperkirakan mencapai 9,2 juta kilometer. Dan nama Sahara sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah padang pasir. Sebenarnya sudah banyak penelitian yang menyebutkan perkiraan umur dari Sahara ini guys. Dari penelitian yang paling terbaru diperdebatkan bahwa Gurun Sahara sudah ada sejak 4,6 juta tahun lalu. Dan hal ini pun disimpulkan dari analisis debu Sahara kuno yang ditemukan di Kepulauan Canary Spanyol di lepas pantai barat laut Afrika. Selain itu, padang pasir ini membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah, dari Laut Tengah di utara sampai ke Sahel di sebelah selatan, dan dari Mauritania di sebelah barat ke bagian Mesir di sebelah timur. Padang pasir ini membagi benua Afrika menjadi Afrika Utara dan Afrika Selatan, yang sebenarnya kedua bagian benua ini sangatlah berbeda guys, baik secara iklim maupun budayanya. Hamparan pasir Sahara memang tidak perlu lagi diragukan akan keindahannya guys. Meski begitu, gurun paling luas di dunia ini akan menelan mentah-mentah sesuatu di daratan pasirnya yang seperti tidak berujung. Binatang, manusia, pesawat, hingga kota bisa ditemukan di balik hamparan pasir Sahara ini guys. Dan berikut ini IPK 4 pun sudah merangkum ya beberapa rahasia yang tersembunyi di balik gurun Sahara. Tapi sebelum lanjut, buat lo yang belum subscribe channel ini, langsung aja lo klik tombol subscribe ya guys. Dan jangan lupa lo nyalain juga loncengnya ya, biar lo nggak ketinggalan updatean video terbaru dari IPK 4. Pada tahun 2010, melihat dari satelit, akhirnya terdapat temuan 100 benteng milik suku Garamantes di Libya. Temuan ini tidak terjadi secara sengaja, karena para arkeolog sedang membantu memetakan daerah tersebut untuk pengeboran industri minyak guys. Nah, ketika dilihat, gambar satelit menunjukkan tanda-tanda tembok dan bangunan. Dan ketika diperiksa di lapangan, para peneliti mengkonfirmasi bahwa ini adalah benteng yang hilang peninggalan suku Garamantes. Suku tersebut mendiami kawasan yang cukup luas di Sahara sejak tahun 200 sebelum Masehi sampai 700 Masehi guys. Meski daerah ini sudah cukup panas dan berpasir, suku Garamantes mampu mendapatkan air dengan cara menggali saluran air bawah tanah yang sangat luas. Saluran itu pun juga yang mengairi ladang dan pertanian, serta menyediakan air untuk benteng-benteng tersebut guys. Tetapi, diperkirakan saluran bawah tanah kuno yang dibangun masyarakat Garamantes itu gagal dan mengering. Ladang menjadi gersang dan akhirnya mereka meninggalkan daerahnya itu. Sehingga kota yang ditinggalkannya pun terkubur di bawah pasir Sahara. Sebenarnya, bumi memang selalu dibombardir oleh hujaman benda angkasa. Salah satunya meteorit ini jatuh sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ketika bekas-bekas meteorit yang terjadi di belahan bumi lain akan menjadi terkenal, namun tidak untuk di gurun. Padahal bekas luka dan kawahnya masih terlihat sangat jelas guys. Seperti kawah Kamil ini yang berada di barat daya Mesir. Daerah tersebut dihujam meteorit besi hingga meninggalkan kawah sebesar 45 meter. Pecahan meteorit tersebut ditemukan di sekitar kawah yang sangat luas. Bahkan, pecahan meteorit di sana pun masih tetap ada guys, dan tersebar di pasir tanpa terisolasi oleh pihak terkait. Meski begitu, uniknya 1/5 dari semua temuan meteorit yang ada ditemukan di gurun Sahara. Tetapi, gurun bukan satu-satunya tempat yang sering dijatuhi meteor. Meskipun batuan luar angkasa memang kebanyakannya terbakar di atmosfer, pada umumnya meteorit yang berhasil menembus atmosfer bumi jatuh di lautan guys, karena air menempati 70% dari permukaan bumi. Tetapi terkadang meteorit juga bisa jatuh di tempat lain, dan tempat terbaik untuk mencarinya adalah di gurun pasir dan di daratan beku yang ada di Antartika. Alasannya tentu saja hanya karena benda asing itu terlihat sangat jelas di daratan gersang atau bersalju. Selanjutnya di kawasan yang kita kenal sebagai Libya saat ini guys, ada sebuah batu yang dianggap cukup berharga dan tersebar di hamparan gurun Sahara. Ya, ini adalah kaca gurun Libya. Batu berbentuk seperti kaca yang memiliki karakteristik yang cantik. Menurut para ilmuwan, batu ini adalah sisa pecahan meteorit yang jatuh ke bumi sekitar 29 juta tahun lalu. Dan kaca gurun ini pun masih sangat banyak bertebaran di sana guys. Meskipun kawah hasil hujaman meteor tersebut belum ditemukan karena diperkirakan terkubur terlalu dalam.
Batu ini juga ditemukan di dalam makam Tutankhamun, yang menunjukkan bahwa kaum Mesir kuno menggunakannya sebagai perhiasan pada zamannya. Ketika makamnya dibuka, para arkeolog menemukan hiasan dada yang berbentuk kumbang dan terbuat dari kaca tersebut, serta berbagai harta karun lainnya yang terbuat dari bahan yang sama. Nah, jika kalian ingin memiliki batu ini, kalian bisa mendapatkannya di e-commerce dari para kolektor batu secara mudah, dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, guys. Di zaman dahulu, pada Perang Dunia Kedua, Inggris pernah membangun pangkalan di Gurun Sahara, guys. Rumah bagi pesawat-pesawat perang yang butuh diperbaiki. Namun, ada satu pesawat rusak beserta pilot yang mengendarinya pun ikut menghilang. Dan ini adalah pesawat P-40 Kitty Hawk. Setelah sekitar 70 tahun menghilang, akhirnya pesawat ini ditemukan pada tahun 2012 oleh para pekerja minyak. Dan pilot pesawatnya, Sersan Dennis Koping, diyakini selamat dalam kecelakaan itu. Namun hingga kini, tidak diketahui tentang keberadaannya. Sersan Koping diperkirakan saat itu terbang dari pangkalan Inggris menuju Mesir untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi pesawatnya. Namun pada saat perjalanan, diyakini pesawatnya itu mengalami gangguan dan akhirnya terjatuh di Gurun Sahara. Selama ini pesawat tersebut diduga telah terkubur pasir, guys. Tetapi kondisi padang pasir yang kering justru membuat pesawat tersebut terjaga dengan baik dan membuatnya muncul kembali ke permukaan. Bentuk pesawatnya terlihat masih utuh, namun parasutnya sudah terbuka. Besar kemungkinan Sersan Koping menggunakannya untuk dijadikan tempat berlindung. Lantas, kemana perginya Sersan Koping? Masih di tempat yang sama, ada sekelompok tim arkeolog yang menemukan Spinosaurus, yaitu salah satunya adalah Paul Sereno, yang ternyata tidak hanya menemukan fosil dinosaurus, guys. Di satu perjalanan ya, dia menemukan kuburan manusia terbesar di Gurun Sahara, di daerah yang berada di Gobero, tepatnya di Niger ini. Pada tahun 2005, Sereno membentuk tim arkeolog internasional untuk menjelajahi daerah itu. Dan para arkeolog pun menemukan bahwa Gobero diperkirakan dihuni sekitar 10.000 tahun lalu. Dan telah dihuni hampir secara terus-menerus selama 5.000 tahun. Dimulai kira-kira dari 8.000 sebelum Masehi, ketika daerah itu masih berada di depan sebuah danau besar. Di mana diperkirakan juga ini dulunya adalah tempat yang hijau dan subur, guys. Karena ditemukannya sisa ikan, buaya, dan banyak hewan lainnya yang bercampur di antara tulang belulang manusia. Perhiasan berupa tulang dan mata panah pun juga ditemukan, beserta tombak yang digunakan untuk berburu di perairan setempat. Setidaknya ada 182 pemakaman ditemukan di Gobero, dan dari jumlah tersebut, 67-nya sudah digali, guys. Meski begitu, hal yang paling unik dan paling sering ditemukan dari penemuan ini adalah cara penguburannya yang tidak biasa. Karena ditemukannya ada tengkorak manusia pria yang dimakamkan di dalam kendi, dan ada juga yang bersandar di dalam sisa cangkang kura-kura. Tetapi sampai sekarang informasi ini masih sedikit kurang jelas, guys. Karena ekspedisi tahun 2007 dan 2008 harus dibatalkan akibat permusuhan antara pasukan pemerintah Niger dan suku Tuareg. Nah, maka dengan hasil seperti ini terlihatlah jika Gurun Sahara akan tetap menjadi tempat yang penuh dengan rahasia dan misteri, guys. Di masa hidupnya, bumi selalu mengalami berbagai macam perubahan, berkali-kali dalam jutaan tahun, sehingga perbatasan pasir pun telah bergeser, guys. Pada zaman dahulu, sekitar 6.000 tahun lalu, daerah yang kita kenal sebagai Gurun Sahara saat ini merupakan padang rumput yang hijau dan subur, penuh dengan berbagai macam kehidupan, guys. Karena terdapatnya aliran sungai yang mengairi area tersebut, di mana saat itu juga iklim di Afrika lebih mendekati iklim tropis dengan hujan deras yang sering terjadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, tempat itu pun mengering akibat perubahan cuaca, meskipun prosesnya berjalan lambat seperti kejadian alam pada umumnya. Salah satu hal besar yang ditemukan adalah adanya drainase yang mengalir dari dalam Gurun Sahara, dan ini adalah sungai hilang yang mengalir di Mauritania. Sebelumnya, para peneliti pernah menemukan sebuah ngarai bawah laut di bagian barat gurun yang lebarnya mencapai 2,5 km. Dan ketika penelitian dilanjutkan, ditemukan juga bagian-bagian lainnya yang lebih dalam dari jurang itu di sepanjang benua Afrika. Nah, dan aliran sungai terpanjang ke-12 ini pun lalu diberi nama Taman Raset dengan memiliki panjang lebih dari 500 km, guys. Aliran sungai-sungai itu kemungkinan terbentuk secara terpisah dari pegunungan Atlas dan Hogar yang berada di barat laut dan tengah Sahara. Dan dengan bantuan satelit serta penelitian menyeluruh dari para ilmuwan, rentang badan air yang telah mengering selama kurang lebih 5.000 tahun lalu itu pun akhirnya tergambar membentang di Sahara.
Ketika di gurun Sahara terdapat aliran sungai dan danau, maka tentunya di sana juga akan terdapat kehidupan hewan air. Salah satu prestasi terbesar di dunia ilmu pengetahuan adalah ditemukannya fosil nenek moyang ikan paus di gurun Sahara, tepatnya di Wadi El Hitan yang juga dikenal sebagai Lembah Paus. Hewan besar ini berada di dasar lautan selama jutaan tahun, sampai kerak bumi naik dan menjadi daratan. Bersamaan dengan paus, para peneliti juga menemukan dua dinosaurus yang fosilnya ditemukan di gurun Sahara, yaitu Maximosaurus rex yang merupakan buaya laut, serta Spinosaurus yang merupakan dino karnivora terbesar yang pernah ada. Panjangnya mencapai 16 meter. Selain itu, lembah paus juga menjadi bukti kuat soal paus berevolusi dari makhluk darat menjadi makhluk yang menghabiskan seluruh hidup mereka di laut, guys. Karena ada fosil-fosil yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada tubuh mereka seiring berjalannya waktu. Meski begitu, nenek moyang dari mamalia terbesar saat ini dulunya mempunyai 4 kaki, guys. Dan bentuknya sangat tidak mirip sama sekali. Tetapi hanya bagian tengkoraknya saja yang dapat memberikan petunjuk bentuknya di masa sekarang. Oke, mungkin segitu aja dari IPK 4. Jika wawasan kalian bertambah dari video ini, silahkan tekan tombol like dan share-nya untuk membantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, akhir kata sekian dari IPK 4. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.